Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Nur Hasina Khalid SPD, calon Guru Penggerak Angkatan 10 dari SMA Negeri 12 Berau, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Di video ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara, seorang pahlawan pendidikan Indonesia, memiliki pemikiran filosofi yang mendasari pendidikan di Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Hal ini berarti bahwa pendidikan bertujuan untuk, yang pertama, mengembangkan potensi dan bakat anak, di mana pendidikan harus membantu anak untuk mengembangkan potensi dan bakat mereka secara optimal. Yang kedua, membentuk karakter dan budi pekerti luhur, di mana pendidikan harus membantu anak untuk menjadi pribadi yang berbudi luhur, beriman, dan berakhlak mulia. Yang ketiga, mempersiapkan anak untuk hidup bermasyarakat, di mana pendidikan harus membantu anak untuk menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab, berpartisipasi aktif, dan berkontribusi positif. Yang keempat, mencapai kebahagiaan, di mana pendidikan harus membantu anak untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup mereka. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan harus berpusat pada anak. Ini berarti bahwa pendidikan harus dirancang berdasarkan kebutuhan dan minat anak, serta mempertimbangkan kodratnya sebagai manusia. Pendidikan juga harus mengutamakan budi pekerti dan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Masih ingatkah semboyan Ki Hajar Dewantara tentang peran guru sebagai pendidik? Semboyan Ki Hajar Dewantara tentang peran guru sebagai pendidik adalah ing ngarso sung tolodo, ing madyo mangun karso, tutwuri handayani. Makna semboyan tersebut adalah ing ngarso sung tolodo, artinya guru harus menjadi contoh yang baik bagi muridnya dalam hal sikap, perilaku, dan pengetahuan. Ing madyo mangun karso, artinya, guru harus mampu membangkitkan semangat dan motivasi belajar murid. Tutwuri handayani, artinya guru harus memberikan dorongan dan semangat kepada murid untuk maju dan berkembang. Dengan memahami dan memaknai tiga semboyan Ki Hajar Dewantara tersebut, guru dapat menjadi pendidik yang ideal dan membantu murid untuk mencapai potensinya secara optimal. Guru yang menjadi teladan menciptakan suasana belajar yang kondusif dan memberikan dorongan kepada murid agar membantu mereka untuk menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, dan berbudi pekerti luhur. Selain itu, dengan memaknai tiga semboyan tersebut, diharapkan yang pertama, terciptanya pendidikan yang berpusat pada murid. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, mewujudkan generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan berbudi pekerti luhur. Namun ternyata masih banyak guru yang tidak memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut. Masih banyak guru menggunakan pembelajaran teacher center. Padahal metode tersebut sudah tidak relevan dengan perubahan masa dan karakter murid. Dengan metode teacher center atau pembelajaran berpusat dari guru, maka murid tidak memiliki kemerdekaan yang penuh untuk dapat mengembangkan potensinya. Agar dapat menciptakan suasana lingkungan pembelajaran yang berpihak pada murid, di sekolah saya telah menerapkan kegiatan-kegiatan untuk menerapkan tujuan Ki Hajar Dewantara. Di antaranya yang pertama adalah program ekstrakurikuler. Program ekstrakurikuler merupakan kegiatan pendidikan di luar jam pelajaran sekolah yang dilakukan oleh peserta didik secara sukarela berdasarkan minat,
bakat, dan kemampuan. Tujuan program ekstrakurikuler adalah untuk membantu peserta didik mengembangkan potensi diri secara optimal, serta untuk menambah pengetahuan dan keterampilan di luar bidang akademis. Dengan mengikuti program ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat dan bakatnya, peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal, serta dapat menjadi bekal untuk berprestasi di masa depan. Kegiatan literasi di perpustakaan. Kegiatan literasi di perpustakaan dapat membantu murid untuk mengembangkan kemampuan membaca dan menulis, memperluas pengetahuan, dan menumbuhkan kecintaan terhadap budaya bangsa. Kegiatan pembelajaran yang bervariasi. Dengan menerapkan kegiatan pembelajaran yang bervariasi, guru dapat membantu murid untuk belajar lebih efektif dan menyenangkan, serta dapat mengembangkan berbagai keterampilan yang mereka perlukan untuk menghadapi masa depan. Pendidikan ini membantu murid untuk belajar lebih efektif dan menyenangkan. Kegiatan keagamaan, misalnya kegiatan rohis bagi umat muslim dan kegiatan rokris bagi umat non-muslim. Tujuan kegiatan keagamaan ini dilaksanakan di sekolah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, memperdalam pengetahuan tentang ajaran agama, menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, memperkuat toleransi dan kerukunan antar umat beragama, serta membangun karakter dan budi pekerti luhur dan menciptakan masyarakat yang religius dan bermoral. Untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid tidaklah mudah. Pendidikan yang berpihak pada murid merupakan sebuah filosofi pendidikan yang mengedepankan peran aktif dan sentral murid dalam proses belajar mengajar. Filosofi ini menitik beratkan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu murid. Meskipun memiliki banyak manfaat, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Di antaranya, perubahan mindset. 1. Diperlukan perubahan mindset dari guru, orang tua, dan masyarakat tentang peran murid dalam proses belajar mengajar. 2. Guru perlu beralih dari paradigma sebagai penceramah menjadi fasilitator dan motivator. 3. Orang tua perlu memahami bahwa murid bukan objek yang dicetak, tetapi subjek yang aktif dalam belajarnya. 4. Masyarakat perlu mendukung terciptanya lingkungan belajar yang kondusif dan inklusif bagi murid. Peningkatan kompetensi guru. Yang pertama, guru perlu dibekali dengan pelatihan dan keterampilan yang memadai untuk menerapkan pendidikan yang berpihak pada murid. 2. Guru perlu memiliki kemampuan untuk merancang pembelajaran yang berpusat pada murid, melaksanakan penilaian yang holistik, menciptakan suasana belajar yang kondusif, membangun hubungan yang positif dengan murid. Meskipun terdapat beberapa tantangan, mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid adalah sebuah tujuan yang penting untuk dicapai. Dengan komitmen dan kerjasama dari semua pihak, diharapkan pendidikan yang berpihak pada murid dapat diwujudkan di Indonesia. Tantangan tersebut haruslah dicari solusi yang tepat agar terciptanya pendidikan yang berpihak pada murid. Beberapa solusi antaranya, yang pertama, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada guru, orang tua, dan masyarakat tentang pentingnya pendidikan yang berpihak pada murid. Yang kedua, memberikan pelatihan dan pendampingan kepada guru untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam menerapkan pendidikan yang berpihak pada murid. Dengan kerjasama dan komitmen dari semua pihak, diharapkan pendidikan yang berpihak pada murid dapat diwujudkan dan menghasilkan generasi penerus bangsa yang cerdas, kreatif, dan berkarakter. Akhir kata, jadilah guru yang berpihak pada murid, yang selalu berusaha memahami kebutuhan mereka dan memunculkan potensi terbaik mereka. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.